Bang, Ah, gue lagi cari sedan mewah harga 200 juta nih. Ada nggak? oh ada dong pastinya. Cuma di Alisan Automobile ada sedan mewah 200 jutaan. Apalagi kalau bukan Honda Accord 2.4 VTL Matic. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus.id bersama gua Jose. Nah, hari ini kita mendapatkan satu unit yang belum pernah kita review, yaitu Honda Accord tahun 2013 tipe VTIL yang 2400 cc. Nah, sebelum kita mereview lebih jauh, alangkah baiknya kalau misalnya kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikut. Jadi ini merupakan pesaing dari Toyota Camry ya. Ini head to headnya sama Toyota Camry karena ini sedan termewah dari Honda. Nah, pertama kita bahas dari bagian headlampnya dulu ya. Sekilas headlampnya ini kalau kita nggak ngeliat grill ya, agak mirip-mirip sama Camry nih. Iyalah, jelas mereka pesaing besar, tapi dia sudah menggunakan lampu LED proyektor, ada dua titik gitu ya. Namun untuk high beamnya sendiri sama fog lampnya masih menggunakan lampu halogen. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian depan sini juga, dia ada sensor parkir ya, 2 titik di kiri sama di sebelah kanan. Sementara untuk grill atas sendiri dia aksennya chrome, dan untuk grill yang di bagian bawah dia motifnya honeycomb. Dan di bagian sini ada list chrome lagi ya. Jadi mobil mewah tuh biasanya nggak jauh-jauh dari aksen chrome. Untuk di bagian samping, bannya ini cukup besar dengan ukuran ring 18 dengan profil bannya sendiri 235/45, dan untuk velgnya sendiri dia masih menggunakan velg one tone. Nah, tapi meskipun velg one tone ini pastinya masih terlihat cakep ya guys. Dan untuk di kaca spion sendiri dia sudah auto retract pastinya, dan dia sewarna dan senada dengan warna bodinya, yaitu warna hitam. Nah, untuk di bagian atas dia tidak ada talang air, namun hanya ada list chrome yang cukup memanjang dari depan sampai ke belakang, di atasnya dan di bawahnya juga ada tuh. Nah, dan untuk handle pintunya sendiri dia menggunakan bahan chrome juga, dan di sini dia ada tombol power door lock karena kuncinya sudah keyless, bentuknya seperti ini ya guys tuh. Dan ada tombolnya juga ya. Dan kalau misalnya kita deketin dia akan langsung otomatis ngunci ataupun ngebuka kuncinya. Kita lihat di bagian belakang yuk. Nah, sekarang kita ke bagian belakang ini guys. Kalau kita lihat untuk stop lampnya sendiri dia cukup panjang ya. Dari kalau kita lihat pinggir sini nih, tuh agak meruncing sampai ke bagian bagasinya nih. Dia jadi menyatunya bener-bener gede banget. Dan untuk ngebukanya sendiri dia memang tidak semi otomatis, tapi di sini ada tombol khusus untuk buka kunci bagasinya aja nih. 4 titik sensor parkirnya ada semua lengkap, dengan di bawahnya kita temukan lagi ada list chrome. Nah, oke, sekarang kita buka bagasinya kayak gimana. Nah, bagasinya luas banget guys untuk ukuran sedan. Jadi bener-bener sampai masuk ke dalam situ. Ini kalau misalnya kalian mau taruh tas golf, misalnya kalian ada rapat paripurna ya kan, habis itu selesai rapat mau main golf, nih tasnya bisa taruh dalam sini. Atau kalau misalnya kalian mau nyulik orang ya kan, nah ini juga kira-kira muat 2-3 orang, didesekin juga muat lah, pokoknya tenang aja. Kemudian untuk di bagian bawah sini ada toolkit dan ban serep. Nah, ini juga luas banget bawahnya ya. Oke, kita tutup lagi nih. Dan di sini juga manis banget karena nggak terlalu banyak emblem atau aksen. Jadi di sini cuma ada tulisan Accord, dan di sini iVTEC yang merupakan teknologi mesin dari Honda. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat sektor mesin dan dapur pacu dari Honda Accord ini? Yuk kita lihat. Nah, seperti ini ya tampilan dapur pacu dari Honda Accord 2.4 ini. Dan kalau kita lihat di bagian sektor mesinnya ada tulisan Earth Dreams Technology iVTEC. Jadi ini adalah teknologi yang dimiliki oleh Honda. Bagaimana caranya mereka memaksimalkan putaran mesin namun tetap irit bahan bakar. Artinya irit banget karena di dalam perkotaan mungkin bisa dapat sekitar 1:8 atau 1:7. Sementara untuk di luar kota konsumsi bahan bakar mungkin bisa dapat di atas 1:10. Nah, kita tutup nih. Rasanya nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas bagian interior ini. Kita langsung masuk ke dalam aja ya. Panas nih guys. Ciao. Nah, sekarang kita udah di dalam interior dari Honda Accord ini guys. Untuk kesan pertama yang gue dapetin, meskipun luarnya kita lihat mobilnya tuh kayak sedan mewah gitu, tapi ternyata pas masuk ke dalam
ternyata kayak sporty look juga ya. Jadi keren aja gitu. Ada perpaduan, kita lihat ya, ada 3 warna nih, mulai dari warna kayak hitam gitu, kemudian ada wood panel sama warna beige. Jadi mantap banget di perpaduan warnanya. Nah, untuk yang lebih mantapnya juga lagi, di bagian setir ini juga dia ada perpaduan wood panel dengan bahannya kulit gitu ya, semi kulit. Jadi bener-bener enak banget dipegang dan dipandang. Kalau kita lihat di bagian setirnya ini juga ada pedal shiftnya, ada cruise control, teleponi, dan audio steering switch. Nah, untuk setirnya sendiri kita coba ya, pengaturannya apakah teleskopik juga? Wah, sudah pasti teleskopik ya guys untuk mobil mewah ini. Kita kunci lagi. Untuk di bagian kanan nih guys, untuk door trimnya tuh juga cakep banget, perpaduan warna beige dengan wood panelnya tuh kayak nyambung aja gitu, nggak maksain. Untuk kacanya nih, autonya di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Tapi kayak nanggung nggak sih? Kenapa nggak dibikin sekalian gitu, di belakangnya juga dibikin auto gitu? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ada penumpang yang dapat kaca autonya. Di sini kita bisa lihat konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, trip A dan trip B. Odometernya di sini menunjukkan 119.000 km. Nah, meskipun kilometernya lumayan tinggi, tapi mobil ini masih halus banget transmisinya. Kalau kalian gak percaya, kalian datang aja langsung ke Allison Automobile untuk dicoba untuk test drive. Head unitnya nih kayak ada 2 nih guys ternyata. Nah, kalau yang pertama tuh di bagian atas ini yang bener-bener gede, dan yang kedua ada di bagian sini nih untuk bagian medianya nih. Tapi di sini juga bisa kita fungsikan sebagai media juga. Jadi kayak bingung gak sih, maksudnya ada 2 gitu. Dan untuk AC-nya sendiri sudah digital, dipadukan dengan tombol-tombol. Ini lengkap ya, ada front dan rear defogger, kemudian juga arah semburan AC-nya semuanya lengkap banget. Dan ini AC-nya juga udah dual zone guys. Untuk di sisi sun visor sendiri dia ada vanity mirror, namun tidak ada lampunya nih, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini juga sama, ada vanity mirrornya di sun visornya, dan di sini juga tempat untuk naruh kartu, kacamata, dan lain-lain. Dan untuk elektrikalnya semuanya masih berfungsi dengan baik nih guys lampunya. Nah, elektrikal yang berfungsi selanjutnya adalah kursinya guys. Jadi kursi depan di bagian driver dan di bagian penumpang itu elektrik nih. Ada tombolnya di sebelah kiri, tapi ada tombolnya juga di sebelah sini. Nih, kita coba tekan ya. Tuh, kursinya geser nih. Nah. Jadi semuanya berfungsi dengan baik. Wah, enak banget sih pokoknya. Dan di sisi driver juga sama, kursinya elektrik ya. Mantep banget pokoknya. Dan kalau kita lihat di bagian dashboard tengah sini, aksen wood panelnya bener-bener nggak pelit ya guys. Biasanya kan aksen wood panel mobil-mobilan itu cuma ada di sebelah sini gitu. Tapi ini sampai ke bagian bawah lan lengkap banget. Di sini ada lighter serta asbak. Nih asbaknya nih. Jadi mobil ini khusus ramah untuk perokok dan para smoker ya. Dan kemudian untuk transmisinya tadi otomatis dan bisa mode sport. Dan sini ada tombol. Mungkin ini kalian bingung tombol apa, tapi ini tombol untuk naikin tirai di kaca belakang. Jadi kalau misalnya kita tekan, dia bisa naik dan turun. Nah, sekarang kita udah di kursi kedua dari Honda Accord ini. Jadi kita ekspektasinya bahwa kayaknya agak mepet nih untuk legroomnya, tapi ternyata enggak guys. Tuh, legroomnya bener-bener lapang banget, dan untuk headroomnya sendiri tuh bener-bener oke banget lah ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini ada seat pocket, dan di sini ada AC dan ada aksen wood panelnya lagi nih kali ini. Tapi untuk AC-nya ini kita tidak bisa atur ya guys, jadi AC ini bandel. Nah, tapi nggak apa-apa, karena ada yang bisa kita atur dari belakang, yaitu bukan armrest guys, tapi ini. Nah, awalnya kita pikir ini cup holder, tapi ternyata enggak guys. Jadi di sini ada tombol volume dan tombol untuk mengganti channel. Nah, ini tombol untuk mengganti di bagian media depan. Jadi bener-bener keren banget ya. Kita bisa ngatur volumenya dari sini. Kita gedein, jangan, nanti kena copyright. Jadi takutnya ini berebut ya sama penumpang di bagian depan ya, kalau misalnya mau ngecilin suara, ngadein suara, atau misalnya mau ganti channel musik. Jadi bener-bener keren banget nih. Nah, sesuai dengan tadi yang gue sebutkan bahwa mobil ini ramah untuk perokok. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau kita lihat di sebelah kanan, sini ada asbak lagi, sebelah kanan, tuh, asbak lagi ya. Dan kalau kita lihat lagi sebelah kiri, ada asbak lagi guys. Jadi bener-bener kayak ini kayak mobil khusus perokok nggak sih gitu. Tapi sayang banget ya kalau mobil untuk dipakai ngerokok, karena nanti asapnya bakalan nempel di bagian atas, jadinya berkerak. Untuk di bagian kacanya sini dia juga ada netnya ya, jadi supaya kalau misalnya kalian lebih privasi, misalnya mau tidur supaya nggak diintip orang ya kan. Nah, sama tadi yang di belakang juga ada jaringnya juga ya, tirainya. Nih, kita tekan, nah dia bisa naik dan bisa turun. Kemudian untuk lampu baca
Semuanya berfungsi dengan baik, baik kiri dan kanan. Dan di bagian tengah sini juga berfungsi ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang guys, kita langsung coba jalan aja kali ya. Kita akan langsung driving experience bagaimana rasanya mengendarai sedan mewah ini tapi serasa sporty loh. Oke, langsung kita ke depan aja ya. Nah, sekarang kita langsung coba tes jalan aja nih. Tapi jangan lupa untuk selalu gunakan safety belt guys. Nah, untuk impresi pertamanya sudah pasti mobil ini bener-bener kedap banget kabinnya. Jadi bener-bener kayak minim suara baik dari getaran mesin maupun dari luar. Jadi nggak terlalu kedengeran ya. Nah, dan dia sudah otomatis ngunci juga ya. Terus kemudian yang kedua juga untuk transmisinya ini, meskipun ini mobil tahun 2013 dan kilometer sudah cukup tinggi, transmisi maticnya masih responsif banget dan masih halus perpindahan giginya. Iyalah, dari Honda gitu loh. Untuk tarikan juga semuanya masih responsif banget. Ini kita coba ke mode S. Nah, ini mode yang lebih sport nih ya. Kita nggak pakai pedal shift ya, kita murni tarikan dari gasnya aja. 1, 2, 3. Bener-bener enak banget guys. Untuk posisi berkendara juga nyaman banget. Apalagi tadi kan kita tahu bahwa setirnya ini bisa tilt up, tilt down dan teleskopik. Kemudian juga untuk kursinya juga elektrik pengaturannya. Kita tinggal naik turunin sesuai dengan postur badan kita. Jadi bener-bener enak banget ya guys ya. Kesimpulan enak dan nyamannya itu kita nilai ya. Dari segi ergonominya itu 1 sampai 10. Kita nilai 9 lah ya, karena ini mobil sedan bener-bener mewah tapi harganya terjangkau. Nah, nanti kita akan spill harganya nih guys. Kemudian juga untuk dari segi power ya 2400 cc udah pasti bakalan bertenaga, nggak mungkin enggak ya. Jadi kita kasih angka di 8. Untuk harganya nih guys, kita mendapat kesimpulan yang paling menarik. Jadi untuk mobil sedan semewah ini, kalian mau pakai buat arogan, mau pakai buat keliling kota, mau pakai buat ngedate, semuanya bisa banget. Bisa di angka DP-nya, coba tebak dulu deh. Apakah DP-nya 10 juta? Tidak. 15 juta? Apalagi bukan. 5 juta? Enggak juga. Ini DP-nya 0%. Nah, disclaimer juga nih guys, bahwa meskipun mobil-mobil DP-nya itu pada 0% bukan berarti mobilnya jelek ya, tapi memang lagi ada promo aja nih. Jadi bayangin kalian nggak perlu ngeluarin modal di awal, cukup ngopi aja sama marketingnya, kalian udah bisa dapat mobil ini dengan DP cuma-cuma, dengan angsuran selama 5 tahun itu 7 jutaan aja per bulan. Dan untuk angka cashnya sendiri juga menarik di angka 239 juta dan masih bisa nego tentunya. Dengan kondisi seprima ini pastinya worth it banget guys. Apalagi Alisan Automobile itu semua mobilnya tercover garansi mesin dan transmisi selama 1 sampai 3 tahun. Dan untuk mobil Jepang itu khususnya 1 tahun ya. Dan untuk mobil Eropa 3 tahun. Nah, jadi tunggu apa lagi guys? Kalian mendapatkan experience beli mobil bekas rasa mobil baru. Dan kalau misalnya kalian mau test drive unit ini, tertarik mau DP, boleh banget langsung hubungi marketing yang nomornya ada di bawah sini. Dan kalau kalian mau datang langsung juga bisa. Kalian tinggal ketik aja showroom Alisan Automobile yang ada di Google Map dan lokasinya di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Oke, mungkin kita langsung pamit dulu nih guys. Tapi sebelum pamit, alangkah baiknya kalian bisa follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia. Pokoknya logonya sebiru-biru langit. Oke, jangan lupa guys untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil mewah, sedan, murah meriah. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe. Oke, bye-bye.